Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan, baik-baik saja. Serafinda juga bersyukur kita semua disertai Tuhan, dijagai Tuhan, semua mengalami kondisi sehat, baik, dan bisa menikmati kasih karunia Tuhan di hari ini. Sebelum Serafinda mau bagikan renungan untuk pagi hari ini, mari Serafinda ajak untuk kalian kita satukan hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah hari ini. Kami diberikan kesehatan, kami bisa menikmati kasih cinta kamu Tuhan di hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu terlebih dahulu di pagi hari ini, minta hikmat pengertian-Mu supaya kebenaran-kebenaran yang Kau inginkan itu masuk dalam hidup setiap kami, itu dapat kami mengerti dan dapat kami pahami Tuhan. Dan kami semakin dewasa, kami semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup setiap kami semakin menjadi anak yang baik, kami taat menjadi berkat untuk sekitar kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, anak-anak, pagi ini Serafinda mau menyampaikan renungan yang Serafinda beri judul yaitu berdisiplin dengan sebuah tujuan. Ya, karena kenapa berdisiplin itu harus dengan sebuah tujuan? Kalau kita menginginkan disiplin tapi tidak memiliki tujuan, ya kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri anak-anak. Tapi ketika kita ingin ada sebuah tujuan, kita punya mimpi, kita punya keinginan, ya maka kita punya tekad bulat untuk kita latih diri kita disiplin, ya semaksimal mungkin karena kita punya tujuan di dalamnya. Sebelum Serafinda menjelaskan ke depan, mari Serafinda ajak kita buka firman Tuhan terlebih dahulu. Serafinda ambil perenungan ini di firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ke-8. Ya, 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7 sampai ke-8. Serafinda bacakan buat kalian. Latihlah dirimu beribadah. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Ya, jadi pagi hari ini Serafinda akan bahas mengenai disiplin. Tapi sebelumnya anak-anak, Serafinda ajak kalian untuk menonton sedikit cuplikan, ya, yang nantinya akan menjadi poin dalam pembahasan Serafinda pagi hari ini. Jadi Serafinda ajak kalian untuk saksikan dulu sebuah cuplikan berikut ini. Yuk kita saksikan dulu.
kita sudah lihat cuplikan tadi, ya. Itu adalah cuplikan dari adik Serafinda, ya, bernama Yusa. Ya, dia sekarang ada di Palembang. Ya, dia sekarang melayani di sebuah gereja di Palembang. Dia juga menjadi seorang guru musik di sebuah sekolahan, salah satu sekolah yang ada di Palembang. Ya, tapi dia ini bisa menggunakan ya beberapa alat musik, tidak hanya satu alat musik. Seperti yang tadi kita saksikan, dia menggunakan saksofon, kemudian menggunakan keyboard. Ya, sebenarnya dia juga bisa menggunakan drum, ya, gitar, ya, beberapa alat musik lain yang dia bisa mainkan. Sepertinya sangat enak sekali ya anak-anak ya. Kita lihat katakanlah Kak Yusa ini enak sekali ya dengan bermain alat musiknya. Ya, mainkan saksofon dengan lembut, mainkan keyboard ya. Tapi Serafinda ketika bersama-sama dengan Yusa ini, Serafinda melihat Yusa ini setiap hari selalu berada di depan keyboard. Ya, dia selalu setiap hari meluangkan waktu untuk pegang keyboardnya, pegang gitar, ya, di depan drum, ya. Dia bisa menggunakan beberapa alat musik. Dia habiskan waktu hampir setiap hari sekian jam di depan alat musiknya. Ya, ada kedisiplinan anak-anak yang harus dia kerjakan. Ya, kita lihat hasilnya, enak sekali, ya. Tapi pada kenyataan anak-anak, ya, tidak bisa kalau keterampilan itu tidak kita latih, tidak kita asah. Ya, kita tidak bisa dengan bersantai-santai, bermalas-malasan, tanpa latihan, instan langsung jadi, langsung bisa pegang gitar, tahu kuncinya, tahu not-notnya, ya, tahu letaknya, bagaimana mengiringi lagu, ya, tidak bisa anak-anak. Perlu yang namanya apa? Latihan, kedisiplinan dalam latihan anak-anak. Ya, Kak Yusa ini dia tidak pernah les anak-anak. Dia tidak pernah les, tidak pernah manggil guru les. Yang dia lakukan apa? Dia setia, disiplin dalam berlatih, terus berlatih. Ya, dia coba di not ini, dia coba di balok ini, ya. Kak Yusa ini bisa menggunakan alat musik dikatakan otodidak, ya, tanpa menggunakan guru les apapun, ya. Bahkan sekarang dia bisa mengajari, ya, di salah satu sekolah yang ada di Palembang. Dia menjadi guru musiknya, dia mengajari yang lainnya. Ya, buat saya ini sangat luar biasa anak-anak. Tapi jangan terus kita lihat hasil yang sekarang yang ia capai. Ya, kita lihat prosesnya, ya. Kita lihat prosesnya setiap hari Kak Yusa ini meluangkan waktu 2 jam, 3 jam, ya. Bahkan ketika dulu Serafinda lihat siang itu dia ada di depan keyboard, sore di depan keyboard, malam juga di depan keyboard. Dia terus luangkan waktu setiap harinya untuk dengan alat musiknya, ya. Seperti sudah sahabatnya sendiri, ya. Dia perlakukan alat musiknya itu seperti sahabatnya sendiri, ya. Ditemani, diajak menyatukan hati. Ini gimana alunan nadanya, dia lakukan itu. Kebingungan pasti Kak Yusa ini pernah mengalami yang namanya kebingungan, ya. Kebingungan dalam not-not di awal belajar, di awal latihan, ya. Ketika Kak Yusa ini pegang saksofon pun juga tidak ada guru yang mengajari, ya. Dia melihat saksofon, kemudian dia ingin, ya, dia bertekad, ya, dengan sebuah tujuan, aku ingin bisa memainkan saksofon, ya. Saksofon, Kak Yusa ini sharing kepada saya, dia pun juga tidak bisa beli saksofon, ya, tidak bisa beli karena sangat mahal, ya, terlalu mahal, ya. Akhirnya puji Tuhan ada teman yang bersedia meminjamkan itu, ya, untuk latihan. Kemudian Kak Yusa ini coba menggali potensinya terus, ya, dengan fasilitas yang diberikan oleh temannya. Bersyukur sekali punya teman yang baik juga, yang mau meminjamkan latihan, gunakan latihan terus. Pada akhirnya sekarang lancar dalam menggunakannya, ya. Buat Serafinda ini adalah pembelajaran besar anak-anak. Semoga ini juga menjadi pembelajaran besar buat kalian, bahwa segalanya itu
harus kita latih, ya semua harus kita latih, ya harus tetap kita upayakan, kita disiplinkan dalam latihan, ya ketika nantinya ya saat sekarang anak-anak mengalami di sekolah mengalami harus belajar beberapa mata pelajaran, latih saja anak-anak, latih baca modulnya, kerjakan tugasnya yang dari guru, jangan nyontoh ya, jangan melihat hasilnya langsung di googling cari tahu jawabannya apa, ya itu kita tidak berlatih, tapi kita mau instan, ya coba kalau seandainya Kak Yusa ini ya tidak mau melatih tangannya, ya melatih tangannya untuk bermain, kemudian melatih otaknya untuk not-notnya seperti ini, ya itu Serafinda rasa tidak akan bisa sehebat ini dia menggunakan alat musiknya, ya begitu juga dengan kalian, kalau hanya bisa mengandalkan nyontoh dengan temannya, ya tidak tahu prosesnya caranya bagaimana, tidak coba menghafalkan 1, 2, 3, tidak hanya bisa tidak berusaha menghafalkan jawabannya apa, membaca, ya bagaimana kita bisa kerjakan setiap tugas atau ujian nanti di kelulusan kalian, ya jadi pagi hari ini Serafinda mau ajak kalian untuk kembali, jangan tinggalkan prosesmu, jangan lari dari setiap proses yang harus kalian lakukan, ya lakukan tahapannya, kerjakan tahapannya. Harus membaca, sekarang kan kita melakukan daring ya, jarak jauh ya anak-anak ya Serafinda tahu ini hal baru yang belum pernah kita lakukan, ya tapi berjalannya waktu ya Serafinda bersyukur kalian juga bisa mengikuti, mengerjakan tugas caranya bagaimana, ya mengupload tugas, mendownload seperti apa, ya Serafinda bersyukur kalian bisa berlatih di sana, ya tapi jangan sampai berhenti di situ, kembangkan lagi, ya caranya mengerjakan ini itu, kembangkan lagi, ya jadi Serafinda aja yuk, bila kita bermalas-malasan, waktu kita terbuang sia-sia, seharusnya kita yang bisa menjadi hebat seperti Kak Yusa, ya misalkan bisa bermain gitar dengan hebat, bermain keyboard, bermain drum dengan hebat, tapi kita tidak gunakan waktu kita sebaik mungkin, kita gunakan tidur, bermain, main game, ya, Mobile Legends, PUBG, ya Free Fire, kita gunakan, habiskan waktu dengan teman-teman, itu akan terbuang sia-sia. Kalau ketika kalian sudah dewasa, usia kalian sudah siap ya untuk besok bekerja, ya kemudian kalian bingung, aku bisa keterampilan apa ya, tidak bisa, ya aku bisa keahlian apa ya, tidak bisa, ya jadi yuk jangan buang waktumu sia-sia ya, mungkin kalian tidak intens ketemu dengan setiap guru yang ada, kalian di rumah dengan orang tua, ya tapi yuk gunakan waktumu dengan bijak, dengan baik, disiplinkan dirimu untuk teman-teman ngajak, ayo mabar, main lagi Mobile Legends, enggak sorry aku mau disiplin waktu, jam 7 atau jam 6 atau jam 5 aku mau belajar, mau ngerjakan tugas, lakukan itu dengan setia dan dengan baik. Serafinda yakin kalau kalian akan mendapatkan buahnya, menikmati, ya kalian besok ketika dewasa tuh tinggal menikmati, aku bisa kok main drum, ya kerja di tempat alat musik, aku bisa kok bernyanyi dengan baik, kalian asah ya, latih dengan baik, ya mungkin kan siapa tahu bisa jadi penyanyi dengan baik, kamu rekaman ya, memunculkan lagu-lagu terbaik dari kalian, dari kamu, ya jadi ya yuk jangan buang waktumu sia-sia, ya gali potensimu, gali keterampilanmu, apa yang harus kalian lakukan, kan lebih mengerti diri kamu sendiri, aku tuh di mana sih, ya potensinya. Ketika kalian ngerti, aku di sini, aku bisa nari, aku bisa apa, tetapkan tujuanmu, bahwa tujuanku adalah akan mencapai ke titik itu, ya jadi ketika kalian tetapkan tujuanmu, disiplinkan dirimu, ya untuk terus latih, ya itu pesan Serafinda hari ini, ya semoga menjadi berkat buat kalian semuanya, ya semoga menjadi perenungan yang baik buat kalian, bahwa yuk jangan sampai waktumu terbuang sia-sia, mulai latihan disiplin waktu, mulai latihan disiplin latihan, ya mulai biasakan itu dari sekarang,
ya nak ya, supaya misalkan besok kalian kerja capek ya, kalian terbiasa capek di masa muda kalian saat ini ya, ketika kalian besok bekerja sudah terbiasa capek ya, jadi kalian tidak merasakan mengeluh atau susah payah ya, kalian santai menikmati ke depannya. Oke, itu pesan dari Serafinda ya. Ayat hafalan kita hari ini yaitu di Mazmur 139 ayat yang ke-14. Serafinda bacakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, sekali lagi Serafinda bacakan di Mazmur 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Ketika Tuhan melihat kalian berusaha, kalian disiplin, ya, kalian berjuang, ya, Serafinda yakin Tuhan tak akan pernah diam. Tuhan akan jagai kalian, sertai kalian, bahkan nanti promosi ke depan, ya, promosi pekerjaan, promosi nanti usaha-usaha peluang bisnis, ya, Tuhan akan sodorkan ke kalian ketika kalian didapati siap, ya. Aku sudah siap Tuhan jadi penyanyi, aku sudah latihan. Aku siap Tuhan jadi musisi, aku sudah pegang beberapa alat musik dan aku bisa. Aku siap Tuhan mengelola bisnis, ya, karena aku bisa matematika, aku bisa sains, logika, ya. Jadi ayo sama-sama di waktu ini kita gunakan waktu kita dengan baik, ya. Itu ya anak-anak, kita doa dulu sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Serafinda ajak, yuk mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman renunganmu pagi hari ini. Kami belajar mengenai berdisiplin untuk sebuah tujuan, Bapak. Kami tahu kami punya impian, kami punya mimpi, kami punya tujuan, Bapak. Kami punya tujuan yang baik ke depan. Kami minta penyertaan-Mu Tuhan, jagai supaya mimpi-mimpi kami bisa menjadi nyata. Setiap tujuan kami bisa kami capai, Tuhan. Bantu kami untuk mendisiplinkan diri kami, Tuhan, untuk berkata tidak kepada orang-orang atau teman-teman yang ingin mengambil waktu kami sehingga waktu kami terbuang sia-sia, Tuhan. Bantu kami, Tuhan, untuk kami tetap teguh di dalam tujuan kami dan di dalam disiplin kami, Tuhan, supaya kami bisa menyelesaikan setiap bagian kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami serahkan hari ini, minta penyertaan-Mu dari pagi sampai nanti sore, nanti siang dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam pembelajaran hari ini kami minta penyertaan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.